Selamat siang Sobat Ilmiah. Pada siang hari ini kita akan belajar path analisis atau analisis jalur. Pada prinsipnya analisis jalur itu adalah hampir sama dengan analisis regresi, cuma perbedaannya adalah analisis jalur itu adalah analisis regresi yang sudah distandarisasi. Sehingga variabel-variabel yang kita amati harus kita transformasi terlebih dulu di dalam bentuk standardis atau standarisasi. Ini kita akan menganalisis penelitian yang akan menguji pengaruh iklan, personal selling, dan harga terhadap volume penjualan. Data yang saya gunakan adalah data yang digunakan pada modul path analisis dalam aplikasi penelitian tahun 1994 yang ditulis oleh Harun Al-Rashid yang sudah banyak beredar. Nah, karena analisis jalur itu adalah sama dengan analisis regresi yang telah distandarisasi, maka semua variabel harus kita transformasi ke dalam bentuk standarisasi terlebih dahulu. Untuk mentransformasi variabel ke dalam bentuk standarisasi, rumusnya adalah semacam ini. XI dikurangi X bar dibagi dengan standar deviasinya. Dengan demikian, maka kita harus cari nilai rata-rata untuk X1, X2, X3, dan Y. Dan kita juga harus mencari nilai standar deviasi dari X1, X2, X3, dan Y. Caranya adalah semacam ini. Kita akan mencari rata-ratanya. Average. Nah, ini adalah rata-rata untuk X1, rata-rata X2, rata-rata X3, dan rata-rata Y. Kemudian untuk standar deviasinya adalah def, kurung buka, kita blok. Nah, ini sudah kita cari nilai rata-rata dan nilai standar deviasinya. Kita akan mentransformasikan untuk X1. X1 kalau distandarisasi, maka notasinya menjadi ZX1. Ini adalah XI dikurangi X bar. X barnya adalah ini. Kemudian saya F4 biar nggak geser. Kemudian ini adalah standar deviasinya, dibagi standar deviasinya F4, kemudian saya copy ke bawah. Atau dengan menggunakan cara lain, semacam ini insert function, kemudian dicari standar des, ini standar des berada pada kategori statistikal, cari S, PQR S. Nah, ini adalah standar des. Kemudian X-nya mana? Ini kita akan menstandarisasi untuk X2 ini. Kemudian rata-ratanya X2 adalah ini 4. Kemudian ini adalah standar deviasinya untuk X2. Oke. Ya. Demikian juga untuk X3 dari standar des. XI dikurangi X barnya dibagi dengan standar deviasinya. Oke, tarik ke bawah. Dikopikan. Kemudian untuk Y-nya sama saja kayak gini ya. XI dikurangi dengan X barnya, kemudian dibagi dengan standar deviasinya. Semua variabel sudah kita transformasikan ke dalam bentuk standar des, tinggal kita regresikan. Yang kita regresikan adalah ZX1, ZX2, ZX3 terhadap ZY. Caranya adalah semacam ini, data analisis,
kemudian regression, oke. Y-nya mana? Y-nya adalah ini, kita blok. X-nya mana? Ini, ZX1, ZX2, ZX3. Kita blok. Karena nama variabelnya tadi ikut kita blok, maka label kita contreng. Oke. Nah, ini koefisien jalurnya adalah di sini nih. Ini adalah koefisien jalurnya. Ini koefisien jalurnya ada di koefisien jalurnya, ini adalah koefisien jalurnya. Kemudian ini adalah tingkat signifikansinya. Nah, sehingga berdasarkan hasil analisis ini, maka kita bisa mengisi koefisien-koefisien jalur yang ada di sini. Ini adalah untuk PYX1, artinya adalah koefisien jalur pengaruh X1 terhadap Y. Itu adalah sebesar 0,559. Kita lihat tingkat signifikansinya, itu signifikansinya adalah 0,002, lebih kecil daripada 0,01. Sehingga saya kasih bintang 2. Kemudian untuk yang PYX2 itu adalah 0,448. Itu juga signifikansinya lebih kecil daripada 0,001, sehingga saya kasih bintang 2. Kalau lebih kecilnya dari 0,05, maka bintangnya adalah 1, signifikan pada alfa 0,05. Kemudian untuk PYX3, koefisien jalur X3, itu nilainya adalah 0,145. Signifikansinya 0,9, sehingga tidak signifikan. Kemudian yang berikutnya, PYE. PYE adalah koefisien jalur pengaruh dari variabel lain. Maka ini adalah 1 min R kuadrat. R kuadratnya adalah 0,664. Sehingga di sini sama dengan akar dari 1,0,664. Nah, ini adalah koefisien pengaruh variabel lain. Kemudian yang berikutnya adalah untuk melihat korelasi antara X1 dengan X2, X2 dengan X3, X3 dengan X1, kita tinggal korelasikan ini. Data analisis, kemudian kita cari correlation. Ini correlation, oke. Kita korelasikan ZX1, ZX2. Nah, ini sudah. Kemudian, oke. Korelasi antara X1 dan X2 itu adalah 0,145. Sini 0,145. Kemudian korelasi antara X2 dengan X3, adalah 0,023. 0,023. Kemudian korelasi antara X1 dengan X3, adalah 0,352. 0,352. Nah, kita sudah selesai. Ini adalah
analisis jalur atau path analisis dengan menggunakan Excel. Jadi X1 itu berpengaruh positif terhadap Y atau iklan berpengaruh positif terhadap volume penjualan. Kemudian yang kedua, personal selling X2 berpengaruh positif terhadap Y. Kemudian yang ketiga, harga. Harga ternyata tidak berpengaruh terhadap Y karena P-value-nya atau tingkat signifikasinya lebih besar dari 0,05. Kalau kita lihat dari output di sini, ini adalah nilai F-nya. F hitung, F start. Ini lebih besar daripada F tabel. Dengan derajat bebas, ke samping 3, ke bawah 16. Ini terlihat tingkat signifikansinya adalah 0,004, lebih kecil daripada 0,05 sehingga nilai F di sini adalah signifikan. Artinya model fit. Demikianlah cara melakukan analisis jalur path analisis dengan menggunakan Excel. Prinsipnya adalah kita transformasi semua variabel ke dalam bentuk standardis, kemudian kita regresikan. Saya rasa itu. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.